Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan berdiskusi tentang metode penelitian campuran. Selama ini kita mengenal ada dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif berada pada filosofi bahwa setiap fenomena yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuatu yang teratur. Karena sifatnya yang teratur itu, maka ia bisa diukur dan bisa diprediksi. Hal ini berbeda dengan filosofi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif percaya bahwa setiap manusia itu memiliki dinamika yang berbeda dengan orang lain. Setiap fenomena sosial itu memuat sesuatu yang khas. Sehingga ketika metode penelitian kuantitatif itu hendak mengejar sesuatu yang general dengan generalisasinya, metode penelitian kualitatif hendak mengejar penjelasan sebuah fenomena sosial secara mendalam. Dua paradigma ini antara penelitian kuantitatif dan kualitatif menjadikan para ahli berdebat apakah dua paradigma ini bisa digabungkan. Ketika para ahli masih berada pada area perdebatan tentang apakah kedua metode ini bisa digabungkan, para ahli lain mencoba mengembangkan cara berbeda untuk menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Mr. Creswell. Creswell memilih jalan menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif dengan meyakini bahwa apa yang dihasilkan oleh metode penelitian kuantitatif dan apa yang dihasilkan oleh metode penelitian kualitatif itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa digabungkan. Hasil-hasil dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu bisa digabungkan. Inilah yang disebut dengan metodologi mixed method atau mixed method research atau metode penelitian campuran. Hal ini lebih terasa lebih aman karena tidak masuk pada area yang menjadi perdebatan tentang dua paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian campuran adalah metodologi untuk melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan, menganalisis, dan mengintegrasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal atau program penelitian ilmiah yang berjangka panjang. Jadi menurut Mr. Creswell, dia adalah upaya untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan mengintegrasikan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu proyek penelitian yang tunggal. Karena proyek ini adalah menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka dia membutuhkan energi yang besar, baik itu energi waktu, energi tenaga, pikiran, dan finansial. Ketika kita berbicara menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif atau mixed method, ini tentu saja tidak direkomendasikan untuk para peneliti pemula. Sebab, sekali lagi, energi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian campuran ini adalah besar. Selain itu, upaya untuk melakukan penelitian mixed method ini adalah berjangka panjang atau longitudinal, karena menghabiskan waktu untuk penelitian satu metode penelitian saja itu sudah menghabiskan waktu yang tidak sedikit, apalagi
jika melakukan penelitian dengan menggabungkan dua penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita berbicara mengenai tujuan. Mengapa harus digabungkan atau dikombinasikan? Tujuan dari penelitian mixed method ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian daripada pemahaman yang diberikan oleh satu penelitian saja. Kombinasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat memberi penjelasan yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan penjelasan hanya dengan satu metode penelitian saja. Jadi, ini harus dipahami para peneliti mixed method bahwa pilihan untuk menggunakan mixed method itu adalah pilihan terbaik untuk menjelaskan sebuah fenomena. Tentu saja dibandingkannya harus lebih baik jika penelitian itu hanya dilakukan dengan satu metode penelitian. Dalam penelitian mixed method ada beberapa desain yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah yang disebut dengan desain triangulasi. Desain triangulasi ini adalah upaya untuk menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan dua tipe penelitian yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Jadi desain triangulasi ini satu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dilakukan, dan di waktu yang bersamaan satu penelitian dengan metode penelitian kualitatif juga dilakukan. Ya, dalam metode kuantitatif dan kualitatif akan dilakukan upaya untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menghasilkan hasil penelitian sesuai dengan metode yang dilakukan. Jika dua metode itu sudah selesai, maka keduanya akan dimix, akan digabungkan, dimerger, dikomparasi, dicari validasinya. Kalau kita bicara mengenai triangulasi, di sana ada yang disebut dengan triangulasi metode. Ini adalah bentuk lain atau nama lainnya, yaitu melakukan metode mixed method dengan desain triangulasi. Hasil dari desain triangulasi ini tentu saja sangat tergantung dari hasil yang dihasilkan dari dua metode itu. Menggabungkan dua metode dalam satu tema penelitian diharapkan ada proses triangulasi, ada proses konfirmasi apakah hasil dari penelitian kuantitatif didukung oleh penelitian kualitatif, begitupun sebaliknya penelitian kualitatif didukung hasil dari penelitian kuantitatif. Keduanya bisa disampaikan secara adil dengan kedudukan yang sama. Titik tekannya adalah sekali lagi pada proses triangulasi, pada konfirmasi data yang dihasilkan dari masing-masing metode. Contohnya, misalnya ketika kita hendak melakukan penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, desain triangulasinya adalah melakukan penelitian secara bersama-sama. Yang pertama, melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi, dan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dia akan mengukur. Yang kedua adalah penelitian tentang bentuk-bentuk partisipasi, dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, melakukan wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi. Nah, ketika dia sudah sampai pada tahap menyampaikan hasil, maka kedua hasil penelitian ini dipertemukan. Kedua hasil penelitian didiskusikan sebagai wujud triangulasi. Apakah
penelitian tingkat partisipasi mendapatkan dukungan dari penelitian kualitatif dengan mengfokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi. Begitupun bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan hasil penelitian kualitatif, apakah dia juga didukung oleh penelitian kuantitatif hasil survei dari tingkat partisipasi. Hasil dari proses mixed method desain triangulasi ini sekali lagi amat tergantung dari proses triangulasi dua metode yang dilakukan. Baik, ini adalah desain yang pertama, desain triangulasi. Kedua penelitian dilakukan secara bersama-sama, sudah ada hasilnya, kemudian baru digabungkan, dikonfirmasi, mencari bentuk saling mendukung, keduanya disampaikan secara berkeadilan. Yang kedua yaitu desain explanatory atau explanatory design. Jika yang pertama tadi adalah dua tipe penelitian dilakukan secara bersamaan, explanatory design ini melakukan penelitian secara bertahap. Pada desain explanatory ini, yang pertama kali dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan pada kesempatan pertama. Ada proses pengumpulan data, ada proses analisis data, dan sudah juga menghasilkan hasil penelitiannya. Jika sudah ada hasil penelitian dari metode penelitian kuantitatif, baru kemudian masuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif di sini adalah proses untuk mencari hal-hal yang belum dapat dijelaskan dalam penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif sekali lagi menginspirasi bagaimana penelitian kualitatif itu harus dilakukan. Proses untuk mencari informan, kemudian fokus-fokus penelitian yang akan dilakukan itu sangat tergantung dari proses dan hasil penelitian kuantitatif. Sekali lagi, penelitian kualitatif di sini adalah dilakukan untuk mencari penjelasan pada hal-hal yang belum dapat dijelaskan pada penelitian kuantitatif. Karena dia penelitian kuantitatif dilakukan di awal dan penelitian kualitatif itu dilakukan pada kesempatan kedua, maka sekali lagi penelitian kualitatif itu hanya ingin mencari penjelasan hal-hal yang belum didapat pada penelitian kuantitatif. Sehingga kemudian saat kita melakukan interpretasi terhadap metode penelitian campuran pada desain explanatory ini, hasil dari penelitian kuantitatif itu akan lebih ditekankan. Kenapa? Karena metode penelitian kualitatif di sini adalah hanya memberi penjelasan pada penelitian kuantitatif yang dilakukan sebelumnya. Penelitian kualitatif hanya mengeksplanasi, hanya memberi penjelasan dan mengelaborasi hal-hal yang belum dapat diungkap pada penelitian kuantitatif. Sebagai contoh, explanatory design ini adalah ketika kita melakukan penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penelitian kuantitatif dengan tema penelitian tentang tingkat partisipasi yang dilakukan dengan survei. Hasil kuantitatif survei tentang tingkat partisipasi itu nantinya akan menginspirasi pada penelitian kualitatif. Misalnya, hendak memberi penjelasan tentang bentuk-bentuk partisipasinya melalui wawancara, observasi, dan FGD. Misalnya, ketika disurvei, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi.
Ketika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka penelitian kualitatif dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa tingkat partisipasi masyarakat desa itu tinggi. Kita hendak meneliti apa sebenarnya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sehingga kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa itu menjadi tinggi. Hasil dari desain mix metode desain explanatory design ini sekali lagi lebih menekankan pada penelitian kuantitatifnya, sedangkan hasil penelitian kualitatif hanya memberi penjelasan dan elaborasi terhadap fenomena kuantitatif yang telah dijelaskan atau ditemukan dalam penelitian kuantitatif. Jadi penelitian tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan metode kualitatif itu dilakukan untuk menjelaskan fenomena tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di suatu desa. Ini adalah desain explanatory. Selanjutnya adalah exploratory design. Desain exploratory ini adalah kebalikan dari explanatory design. Jika tadi kuantitatif dilakukan pada kesempatan pertama, maka pada exploratory design ini metode penelitian kualitatif dilakukan pada kesempatan pertama. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan penelitian kualitatif terlebih dahulu. Ada proses pengumpulan data, ada proses analisis data, dan sudah ada hasilnya. Ketika sudah ada hasil dari penelitian kualitatif, maka peneliti tersebut mengembangkan instrumen yang didasarkan pada teori yang berkembang, teori-teori yang sudah ada. Karena dia akan melakukan metode penelitian kuantitatif, tentu saja dia harus berbasis teori, ya. Maka kemudian instrumen yang dibuat itu adalah upaya untuk mengeneralisasi hasil penelitian kualitatif. Nah, ketika desain sudah ada, sudah dibuat, maka dilakukanlah penelitian kuantitatif. Dalam proses metode penelitian kuantitatif juga berlaku proses yang sama pada metode kuantitatif pada kondisi normal. Ada pengumpulan data, ada analisis data, dan hasilnya. Pada sesi interpretasi atau hasil dari mixed method ini adalah yang lebih ditekankan adalah hasil penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif itu ada pada sisi mencari generalisasi dan mengetes hasil dari penelitian kualitatif. Jadi dalam desain exploratory design ini, yang pertama kali dilakukan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif itu kemudian dikembangkan dalam sebuah instrumen yang juga didukung oleh teori-teori yang sudah ada, penelitian-penelitian terdahulu pada aspek yang diteliti, ya, dikembangkan menjadi instrumen yang reliable, kemudian juga harus berbasis metode penelitian kuantitatif yang baik. Ada penghitungan tingkat kepercayaan, ada penghitungan margin of error, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, exploratory design ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu membantu membangun generalisasi dan upaya mengetes dari hasil penelitian kualitatif. Contohnya adalah ketika penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan, yang pertama kali dilakukan adalah penelitian kualitatif tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan
FGD. Ketika sudah ada hasil dari penelitian kualitatif, kemudian dibangun instrumen yang didapatkan dari hasil penelitian kualitatif dan teori-teori yang berkembang tentang tingkat partisipasi masyarakat. Dikembangkan menjadi instrumen survei. Nah, ketika misalnya saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sudah didapatkan, misalnya bentuk-bentuk partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat desa itu gemar menyumbang tenaga, menyumbang material, dukungan moral, dan sebagainya, maka penelitian kuantitatifnya itu hendak mengukur seberapa besar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Berapa banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga, berapa banyak orang yang memberikan sumbangan pikiran, berapa banyak yang memberikan sumbangan material, sumbangan finansial, partisipasi kehadiran, dan sebagainya. Itu dilakukan penelitian survei atau kuantitatif. Maka dari sini kita bisa memperoleh penjelasan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang didapatkan dari metode penelitian kualitatif itu akan digeneralisir dengan hasil survei tentang tingkat partisipasi. Titik tekan interpretasi akhir dari mixed method exploratory design ini adalah pada penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif itu hanya mengembangkan eksplorasinya untuk generalisasi. Baik, ini adalah desain exploratory. Selanjutnya adalah embedded design atau desain menyatu. Jika kita mempelajari desain-desain mixed method sebelumnya, kita bisa menyaksikan bahwa satu metode penelitian itu akan dilakukan dengan batas yang jelas. Pada desain embedded ini, batasnya tidak terlihat jelas, atau satu metode penelitian itu seakan-akan menyatu dengan metode penelitian yang lain. Desain ini ditunjukkan dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan terlebih dahulu. Itu sebenarnya bagian dari upaya penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi sebelum seorang peneliti itu membuat rancangan atau instrumen penelitian kuantitatif, terlebih dahulu dia melakukan penelitian kualitatif. Sekali lagi, desain embedded ini memang tidak nampak jelas batas antara dua metode yang dilakukan, karena memang dilakukan secara embedded atau menyatu. Penelitian kualitatif yang ada pengumpulan data, ada analisis data, dan ada hasilnya, itu dijadikan dasar bagi seorang peneliti untuk melakukan metode penelitian kuantitatif. Jika tadi itu nampak jelas bedanya, di sini memang peneliti kuantitatif sudah mengarrange, sudah menyusun desain penelitian kuantitatifnya itu hasil dari penelitian kualitatif yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga kemudian kualitatif data itu memang mendukung hasil penelitian kuantitatif. Pada sisi interpretasinya, karena di awal memang seorang peneliti itu sangat kuat ingin melakukan penelitian kuantitatif, maka hasil interpretasinya lebih menekankan pada sisi kuantitatif. Sisi kualitatif pada sisi interpretasi ini tidak nampak jelas. Sekali lagi, tidak nampak jelas karena penelitian kualitatif yang dilakukan itu seakan-akan sudah menyatu pada metode penelitian kuantitatif.
Jadi bisa terbaca di bagian akhir metode yang lebih dominan dan hasil yang lebih dominan adalah metode penelitian kuantitatif. Pada desain ini, metode kualitatif hasilnya hampir tidak terlihat. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan penelitian kuantitatif. Contoh dari embedded design ini misalnya, ketika kita melakukan penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dilakukan penelitian kuantitatif yang di dalamnya sudah embedded atau menyatu penelitian kualitatif. Penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, di dalamnya sudah dilakukan terlebih dahulu penelitian tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, melakukan wawancara, observasi, dan FGD. Hasil dari desain mixed method dari desain embedded ini sekali lagi menekankan pada penelitian kuantitatif, lebih pada upaya menunjukkan hasil tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil dari metode penelitian kualitatif dalam wujud bentuk-bentuk partisipasi tadi itu nyaris tidak terlihat pada laporan penelitian, karena bentuk-bentuk partisipasi yang sudah ada hasilnya tadi itu diwujudkan dalam bentuk instrumen penelitian kuantitatif tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Ini adalah contoh desain mixed method dengan desain menyatu atau embedded design. Baik, demikian tadi diskusi kita tentang mixed methods research atau metode penelitian campuran. Besar harapan kami video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.